Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi di acara SMM Screening Malam kali ini di episode 30 ya mungkin. Ya, sekitar gitulah. Oke, seperti biasanya kita akan menganalisa lagi IHSG pada hari yang sangat mengerikan ini ya. Ya, koreksinya cukup dalam IHSG dikarenakan ya banyak beberapa, salah satunya yang membuat bobot penilaiannya itu adalah Bukalapak ya, yang jumlah transaksinya banyak dan poin penurunannya juga banyak, serta bank-bank mini ya. Oke, jadi setelah kita lihat IHSG ini potensinya kemana hari ini, dia menembus resisten yang di sini ya, resisten support yang di 6107. Nah, seperti yang saya sudah bilang di episode sebelumnya, bahwa jika ini tertembus maka dia akan berpotensi sampai ke titik ini ya, di support berikutnya yaitu 5942. Dan juga di sini ada MA200 ya. Nah, mungkin di sini juga akan sedikit di MA 200 ya, mungkin agak sedikit mantul gitu. Ya, bisa jadi ada potensi juga pembalikan arah di MA 200-nya ya, IHSG. Oke, nah jadi itu IHSG. Jadi kemungkinannya adalah dia tetap koreksi ya untuk besok. Besok libur atau enggak? Tunggu guys. Besok 11 Agustus enggak ya? Lalu kita cek dulu langsung di situsnya. Kota salah besok yang libur. Situs BI. Situs BI libur. Oke. Kita lihat Agustus ya tanggal 11. Berarti besok guys. Ya, jadi besok libur ya. Oke, jadi besok libur. Ya gitu sih pandangannya. Berarti untuk hari Rabu ya, Selasa, Rabu, Kamis potensi untuk turun lagi, melanjutkan penurunannya. Oke, itu aja untuk IHSG. Berikutnya adalah kita akan mereview lagi saham-saham yang sudah kita masuk ke daftar SMM ya. Ada beberapa saham, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saham ya, yang masuk ke daftar watchlist yang telah kita bikin SMM. Oke, yang pertama ada AMRT. Nah, AMRT ini semalam ketika lagi panik-paniknya dia malah menguat ya, dan hari ini dia masih ya kesulitan untuk menembus resisten yang di sini. Hari ini dia tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tetap di harga 1440. Untuk gambarannya sih masih bagus ya, masih good option ya, masih bagus, dan juga EMA 13 dan EMA 21 ya juga belum tembus. Oke, AMRT masih good. Berikutnya ada Budi. Nah, Budi ini hari ini ex-date ya, dan hari ini dia tertahan di golden ratio di 1995 atau di 50% ya, Fibonacci 50%, dan dia mantul kembali gitu. Oke, jadi untuk Budi sih sebenarnya sudah tertembus ya, jadi ini kita hapus saja. Dan bagi yang masih megang gitu, yang jelas kan udah dapat dividen ya. Dan bagi yang sudah megang, apakah mau keluar ya silahkan gitu ya, silahkan. Apalagi jika kalian belinya di harga sini sih masih untung ya, masih profit gitu. Tapi ada juga potensi ini akan naik ya. Kelihatan dari candlenya ini dia belum menembus golden ratio Fibonacci yang gitu. Oke, jadi ini masih ada sebenarnya, tapi karena ini sudah jelek ya chartnya, jadi kita abaikan untuk Budi ini. Dan juga kita sudah taking profit ya Budi ini. Oke, jadi itu untuk Budi kita outkan. Kalian sudah mendapatkan capital gain dan juga dapatkan dividen jika beli di harga yang saya beli di sini. Oke, itu saja untuk Budi. Jadi oke, Budi. Berikutnya ada bank yang semalam kita baru masukkan. Nah, bank ini hari ini koreksi sebenarnya cukup dalam ya pagi tadi. Cuman nah ini dia sempat ke titik yang bawah ini. Terus dia mantul ya ke hanya menjadi koreksi sebesar 0,78. Oke, jadi bank ini masih bagus ya. Bank ini masih bagus. Di sini ada, saya sarankan sih buy on breakout ya. Dan di sini ada titik untuk breakoutnya. Ada resistance untuk breakout. Nah, kemungkinan dia ini bakal breakout mungkin ya. Dalam waktu dekat inilah mungkin.
dalam waktu dekat ini kemungkinan bakal breakout. Dilihat dari volume juga masih bagus, masih terus naik. Ya masih bagus sih untuk bank. Oke, itu untuk bank. Berikutnya ada Becap, BCAP. Kayak ini koreksi dalam deh, 6% ARB. Oke, hampir ARB ya, masih ada di 125. Oke, Becap, untuk Becap sih sudah jelek ya, sudah jelek kembali. Di sini kalau kita lihat Becap ini ya jelek sih sudah. Kalau kayak mau beli lagi atau mau fast down, atau ya tunggu di 110 lah, karena itu support yang sangat kuat. Oke, Becap ini sih saya anggap ini sebenarnya Becap ini masih ada potensi untuk naik ya, masih ada potensi untuk naik, dan di sistem yang saya buat juga masih banyak masih muncul gitu, belum ada tanda-tanda untuk gagal gitu, masih ada. Cuman ini kayaknya dia bakal ke supportnya ya, apalagi IHSG juga sedang jelek-jeleknya. Jadi jika mau beli saya sarankan di support ini di 110. Oke, untuk Becap, jadi Becap ini bisa kayak cut loss atau mau fast down ya di angka 110 jika ingin, karena dia masih agak-agak ada bagusnya dan juga sedikit jeleknya gitu. Jadi ada dua option, kalian bisa cut loss atau kalian mau fast down di 110 lagi. Oke, tapi Becap ini karena indeksnya lagi jelek, kita mau cari saham yang baru lagi. Jadi Becap ini kita keluarkan ya, Becap ini kita keluarkan dari YouTube bersama dengan Budi tadi ya. Oke, nanti saya lupa, jadi saya langsung di watchlist HP ya saya keluarkan. Oke, itu untuk Becap dan Budi kita keluarkan. Berikutnya ada ISSP. Nah, ISSP ini dia malah mantul ya di supportnya, dan dia naik sebesar 7,14. Oke, nah jadi ini sangat bagus, kembali bagus lagi apanya. Jadi di sini ada supportnya ya, dan dia berhasil mantul pas di garis ini. Nah, ini kemungkinan dia bakal retest lagi untuk resistennya, cuman dia kesulitan lagi untuk retest. ISP ini dia kesulitan untuk breakout dari ini ya, resisten yang ini di 300-an. Dia agak kesulitan untuk menembusnya. Oke, dari volumenya sih masih bagus lah. Oke, itu untuk ISSP. Berikutnya ada Kota yang mengalami kenaikan juga. Ya, jadi ada beberapa yang bagus. Kota dan ISSP yang mengalami kenaikan. Kota mengalami kenaikan 2,24. Nah, ini masih sangat-sangat bagus ya Kota gambarannya. Oke, tantangan Kota adalah ada resisten di 65, di EMA 65 ini, garis ini. Nah, ini menjadi resisten, apakah dia mampu menembus garisnya atau tidak. Dan supportnya tentu saja di EMA 13 dan EMA 21 ya, yang kita jadikan support dynamicnya. Nah, apabila tertembus ya, atau bisa menggunakan candle ini ya, di titik ini kalian bisa cut loss gitu, seandainya mau cut loss. Oke, dan Kota sih view-nya sih masih bagus ya, semoga saja dia melanjutkan kenaikan, karena di sini selain EMA 65 di sini juga ada resisten ya di angka 190-an, 185-an. Oke, jadi itu ada dua resisten di EMA dan juga di ini candlestick polanya. Oke, tapi Kota view-nya masih bagus, good choice. Kota. Berikutnya ada Temas. Nah, Temas ini yang saya cut loss ya. Oh, sekarang Temas ini ya closingnya di 274. Untung saja saya cut lossnya di 280 ya. Di 280 pagi itu langsung, karena saya Temas ini belinya di berbagai sekuritas ya. Jadi tadi ada dua option di 280 dan 280 dan 282 yang saya jual di beda sekuritas saya. Jadi saya memakai Temas ini kemarin belinya dua sekuritas, dan kedua-duanya cut loss ya, jual dalam keadaan merugi. Oke, lumayan sih Temas ini saya merugi. Oke, tapi nggak apa-apa, itu sebuah pelajaran
Jadi pelajaran yang sangat berharga dari Thomas ini. Berikutnya adalah, dan hari ini dia 6% ya. Tentu saja Thomas ini kita keluarkan dari SMM. Kita keluarkan dari SMM dan jadikan pelajarannya. Berikutnya ada BMTR. Nah, seperti saya bilang sebelumnya, BMTR ini kemungkinan bakal kembali lagi ke 260 ya. Jadi makanya saya taking profit semalam ketika dia di sini, dan bahkan pagi tadi ada sempat ini ya di angka 265-an ya. Di angka 265-an, dan kemungkinan saya sih akan membeli lagi di 261 ya. Di 261 atau 262 saya akan membeli lagi untuk BMTR. Oke, jadi untuk ini sih sebenarnya dia sudah di bawah ya, di support dynamicnya, tapi ini masih menarik sih. Saham-saham sideways ini saya suka ya untuk menahan dari guncangan ya. Tapi dengan syarat kan membelinya di area support yang sangat kuatnya ya, strong supportnya. Nah itu sangat bagus ya. Oke, jadi BMTR itu masih good. Saham-saham sideways. Berikutnya ada Truk yang terakhir yang mengalami kenaikan sebesar 6% bersama dengan ISP yang 7%-an ya. Jadi ini kenaikan di atas 5%. Oke. Untuk view-nya sih masih bagus ya, dan bahkan ini sudah muncul tanda swing-nya. Nah, ini sistem swing-nya ada tanda panah, dan juga dia di atas EMA 21 dan EMA 13. Sedangkan dari volumenya hari ini sangat besar, dan dari AOE-nya atau dari indikator AOE-nya sudah menandakan satu tandanya untuk membeli. Nah, jadi ini sangat-sangat good choice juga ya untuk Truk. Volumenya sudah agak membesar. Volumenya kita lihat dulu. Hari ini volumenya 35M coy. 35M. Oke. Ya, lumayan sih. Nah, jadi ini sudah mulai banyak ini ya. Sudah mulai agak diminati dan sudah mulai terpantau oleh beberapa grup saham sepertinya. Dan ini kemungkinan bakal ramai lagi. Oke, jadi bagi kalian yang sudah ikuti SMM, yang apalagi beli di sekitar sini atau buy di sini, nah itu sangat-sangat bagus ya. Kayak bisa hold aja gitu, karena SMM ini dia adalah awal mula dari sebuah titik awal lah dari sebuah fase sebelum dia dipasarkan ke halayak ramai. Jadi kita mencari saham-saham yang sedang tidak ramai diperbincangkan. Nah itu SMM ini ya, kita beli di dasar sekali atau di bottomnya gitu. Nanti ketika dia sudah ter-up atau ter-expose, nah itu ya udah kita tinggal jualan lagi guys gitu. Banyak ya contoh-contohnya seperti kemarin BABP, Yellow, ABA. Nah itu kita belinya di bawah. BMTR juga ya di bawah. Apa lagi ya? Ya pokoknya kalian tahu sendiri lah. Denar. Nah Denar itu berapa episode itu, baru dia sampai arah beberapa kali ya. Yang terbaru Denar, Budi juga yang tadi, ISP. Nah itu contoh-contoh sahamnya, kan bisa tonton lagi kalau nggak percaya gitu, dan kalian lihat time frame pembeliannya ya. SMM itu time frame pembeliannya dan kapan gitu. Nah, sebenarnya saya sih mau buat recap gitu ya, recap di Excel, cuman agak ribet jadi saya malas. Jadi kalian recap sendiri aja. Jika tidak bagus ya udah nggak usah ditonton gitu. Seandainya tidak bagus atau tidak sesuai dengan kepribadian, jika kepribadian kalian ingin beli langsung naik itu, nah itu agak beda ya metodenya. Karena SMM ini saham-sahamnya dia agak sedikit harus bersabar menunggu ya. Harus bersabar menunggu untuk kenaikan gitu. Dan itu pun masih ada potensi untuk cut loss ya. Oke, nah ini untuk Truk dan ini saham terakhir. Oke, sebenarnya saya sudah men-screening saham-saham untuk hari ini, cuman kayaknya hari ini banyak saham-saham yang kurang menarik ya untuk saya masukkan ke SMM. Ada yang menarik cuman kurang liquid, jadi itu sangat berbahaya. Takutnya kalian yang ada modal besar yang menonton ini,
Mana tahu modalnya besar atau sizing yang besar itu tiba-tiba langsung mengganggu bandarnya gitu. Jadi saya tiadakan, ini bukan tiadakan, saya nggak share itu saham apa itu ya, karena kurang liquid juga, takutnya dibanting sahamnya. Oke, untuk demi kenyamanan bersama ya antara kita semua, jadi ya saya tidak share itu. Yang ada sih beberapa yang bagus, cuman kurang liquid. Seperti PSSI itu kan kurang liquid ya. Jadi saya tiadakan lagi di SMM kali ini. Oke, jadi ini ada masih jadi tinggal 6 sih, tinggal 6 saham ya yang kita tradingkan untuk SMM yang bagus, yaitu ada AMRT, Bank, ISSP, Kota, BMTR, dan Truk. Oke, jadi itu 6 saham yang kita tradingkan dan tidak ada yang baru yang masuk ya. Ke 6 saham ini masih bagus view-nya untuk kalian masuk lagi. Oke, jadi itu saja video SMM kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya.